Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Nikmat Allah itu banyak, iya. Saking banyaknya kita nggak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Setuju? Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan, dan jika engkau menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Berarti ahilman, yang kurang bukan nikmatnya, bukan, tapi yang kurang adalah rasa syukurnya. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gaya hidup dan gengsi kita. Catat status hari Kamis. Ulangi, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gaya hidup dan gengsi kita. Maka sekarang mohon maaf bunda sayang, teteh sayang, boleh jadi dunia kita nggak sebanyak orang, tapi itu nggak penting, karena yang paling penting adalah saat kita dikasih dunia, berapapun itu menjadikan kita makin dekat kepada Allah. Setuju? Buat apa harta berlimpah kalau bikin hati tidak tenang? Halo? Jawab hai. Halo? Halo? Hai? Buat apa punya harta yang banyak kalau hati tidak? Buat apa punya suami yang ganteng kalau hati tidak tenang? Bunda, ada yang belum nikah di sini? Ada? Ada? Jangan. Yang belum menikah, jangan berharap punya suami yang ganteng. Suami yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul apa betul? Ternyata yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Bohong, bercanda, ini mah bercanda ya. Ternyata ahilman, yang nampak tampan, yang nampak cantik, yang nampak kaya belum tentu mengantarkan kebahagiaan. Setuju? Kalau tidak ada syukur di dalamnya. Nah, syukur itu apa? Syukur itu ketika kita dikasih nikmat, nikmatnya dijadikan jalan mendekat kepada Allah. Itu namanya syukur. Jadi kita kaya boleh apa enggak? Kita kaya boleh, punya suami ganteng boleh, punya istri cantik boleh, punya keluarga yang bagus boleh, punya rumah yang besar boleh, punya mobil yang baik boleh. Boleh, tapi catatannya, jadikan semua itu sebagai jalan kita bersyukur kepada siapa? Maka bunda sayang, teteh sayang, pagi ini kita kumpul di sini karena bukti kita bersyukur kepada siapa? Yakin nikmat Allah itu banyak. Maka kita bersyukur. Pengen ngaji lagi, berangkat taklim lagi, kajian lagi. Kenapa? Karena kami nggak yakin apakah besok lusa masih dikasih kesempatan atau tidak. Maka itu yang dijadikan satu kesempatan baik dalam hidupnya. Dikasih nikmat maka dia bersyukur. Betul? Gimana cara mulai bersyukur? Mudah. Syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Kan itu rumusnya. Syukuri apa yang ada. Terus, hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan. Udah, mulai hari ini syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Setuju? Kalau bahasa sekarang mah ojo dibandingke. Jangan sibuk membandingkan sama orang lain. Setuju? Jangan capek. Bandingin hidup sama orang capek apa enggak? Capek. Kalau bandingin terus nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Tetangga pasang parabola, kita minum Paramex. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma.
Jadi capek hidup teh. Kenapa? Karena kurang syukur yang Allah berikan nikmat, tapi karena kita kurang syukur. Maka nanti yang kedua, ciri orang yang bahagia itu apa Ahilman? Sabar ketika diberi ujian. Sabar ketika diberi. Ahilman lihat, ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung dah kenyataan. Betul apa betul? Dan kita jangan takut dengan masalah, karena ciri hidup itu pasti ketemu dengan yang namanya. Tidak penting dengan masalah, yang penting mas sikap kita dengan masalah itu seperti apa itu. Betul apa enggak? Ada orang yang dikasih masalah jadi stres, ada tidak? Ada orang yang dikasih masalah jadi frustasi, ada atau tidak? Tapi ada orang yang dikasih masalah meningkat imannya, ada tidak? Ada orang yang dikasih masalah sholatnya tambah rajin. Ada orang yang dikasih masalah taklimnya tambah rajin. Ada orang yang dikasih masalah nggak pernah tahajud jadi tahajud. Ada nggak? Bunda nggak pernah ngaji, tiba-tiba karena ada masalah jadi pengen ngaji. Ucu, saya teh pengen ngaji. Kunaon ada masalah saya teh. Makanya Ahilman kebanyakan jamaahnya bermasalah semuanya. Tenanaon bunda, kalau memang itu adalah cara kita untuk kembali kepada Allah, baik atau tidak? Bagus atau tidak? Bukankah kalau dikasih masalah bunda doanya bisa nangis, betul? Kalau pas dikasih masalah bunda jadi ingat ke Allah, betul? Jadi itu nikmat atau bukan? Itu nikmat bunda sayang. Ada orang yang dikasih masalah tambah jauh ke Allah, tapi ada orang yang dikasih masalah jadi tambah dekat ke Allah. Itu yang paling penting. Tidak penting seberapa besar masalahmu, yang paling penting mah semakin besar masalah itu, semakin dekat dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Ahilman sampaikan, masalah itu singkatan, masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat. Apa singkatannya? Masalah masa mengenal. Setuju nggak kalau dikasih masalah jadi tambah dekat sama Allah? Betul? Maka itu nikmat. Simple jawabannya, sabar ketika dikasih ujian. Dan yang ketiga apa? Taubat ketika berbuat salah. Udah. Bunda sayang, teteh sayang, kita semua dosanya sedikit atau banyak? Ya, makanya yang kedua Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Selain wajah banyak masalah, kelihatan wajah banyak dosa yang hadir pagi ini. Jangan tersinggung, dah itu mah kenyataan. Setuju? Ya. Dosa banyak banget. Bunda dosanya banyak banget. Dah hari ini kita dimuliakan teh satu jawabannya, karena Allah nutupin aib-aib kita aja. Setuju? Dan kalau dibuka mah tuh kita teh siapa, nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Makanya bunda, daripada sibuk mikirin yang lain yang nggak penting, lebih baik mikirin diri sendiri aja sekarang mah. Mikirin dosa. Sekarang makan macam-macam orang tanya. Ada orang yang sibuk mikirin rehan, ayah gitu. Kenaon mikirkan rehan deh iya mahnya. Aduh ya Allah. Begitu sulit lupakan. Tuh udah liar kan? Buat apa mikirin rehan? Coba. Apalagi rehan. Coba. Kenaun mikirkan rehan coba. Si rehan kita mikirkan orang coba. Ya. Bener Ustadz, dia sulit mikirin rehan, saya sulit ngelupain dia. Karena yang nyanyi kepikiran terus kemana-mana ku Ahilman teh. Di mobil begitu sulit, keluar mobil begitu sulit. Ya Allah. Ada nggak di sini yang begitu? Ada apa enggak? Ada yang begitu. Sok banyak istighfar, banyak taubat. Kita teh banyak salah ternyata. Betul apa betul? Sok lihat 3 kunci kebahagiaan ini. Syukur ketika dikasih nikmat, sabar ketika dikasih musibah, ujian, taubat ketika berbuat kesalahan. Yakin ya bunda sayang ya, kalau selama kita mau bertobat, selama itu ampunan Allah terbuka untuk kita. Maka Ahilman selalu berpesan, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Seburuk apapun kita di masa lalu, kita punya harapan kebaikan di masa depan. Halo? Seburuk apapun kita di masa lalu, kita punya harapan terbaik untuk masa depan.
Mungkin ada di antara bunda di sini yang dulunya mungkin nggak baik, mungkin nggak benar. Dulu teh bunda teh begini. Shh, udah, gak usah diceritain deh, liar. Udah, tutup masa lalumu, buka lembaran baru saat ini. Setuju? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Syukuri dan jalani hari ini, karena engkau sedang hidup di hari ini. Status hari Sabtu itu. Dah, siapapun kita di masa lalu, yakin kita punya harapan dengan masa depan. Setuju? Mudah-mudahan Ahilman berdoa sama Allah, berharap sama Allah, ya. Siapapun kita di masa lalu, semoga kelak wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal